Selamat datang di ibadah online Gereja Mu'an. Hamba Tuhan dan segenap majelis menyambut Anda sekalian yang bergabung hari ini. Sebelumnya, kita akan melihat beberapa pengumuman berikut. Gereja Mu'an mengadakan persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 8 malam melalui Zoom meeting dengan ID dan password berikut. Dan bagi Anda sekalian yang membutuhkan pelayanan penggembalaan, dapat menghubungi Pendeta Jeti dengan nomor yang tertera di dalam layar ini. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening berikut. Ibadah segera dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Selamat beribadah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali lagi bergabung dengan kami di YouTube channel Gereja Metodis Mu'an. Mari sebelum kita memulai ibadah, kita sama-sama menyatakan iman kita di hadapannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari semuanya yang ada di rumah, kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya, selamat beribadah. Mari setiap kita yang di rumah, kita boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan, sebab Dialah Raja, Dialah Yesus yang memberikan setiap kekuatan bagi kita. Amin. Mari sama-sama kita katakan, hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, Kau sumber kuatku. Mari katakan, hidup yang kupilih, yes, membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, dan nyatakan ku harus
Yesus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Semua. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuat. Dengan iman katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Haleluya, haleluya. Sebab dia Yesus yang memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Tuhan, kami menyadari dalam setiap kehidupan kami, hanya Engkaulah yang mengetahuinya. Hanya Engkaulah yang mengerti Bapa. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya bagi Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah kami Tuhan. Saat ku terjatuh, ada tangan-Mu menopang. Kau angkatku kembali, berjalan bersama-Mu. Meski ku tak mampu, namun Kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan diriku sendiri, hanya diri-Mu yang tahu sedalam hatiku. Kau mengenal pribadiku lebih dari siapapun. Tuhan, Kau paling mengerti apa yang ku alami. Seluruh hidupku dan jiwaku tenang saat bersama-Mu. Meski ku tak mampu, namun Kau percaya padaku. Saat aku tak percaya lagi akan
Kau memanggilku, namun ku lari darimu. Kami percaya Bapa, ketika kami bersama dengan Engkau, hidup kami ini akan tenang Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Taja Bình An. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur Tuhan memberi kita kesehatan yang baik. Kita boleh hidup sampai hari ini adalah berkat kasih karunia Tuhan. Mari kita dengan hati yang sungguh-sungguh kita mau persiapkan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mau bersyukur. Pada pagi hari ini kembali Tuhan persiapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami setiap pribadi. Kami boleh sungguh-sungguh persiapkan hati mendengar kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami agar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada satu kali saya pernah dalam waktu menunggu rapat pendeta-pendeta di waktu itu di Tanjung Balai Karimun. Kami ada rapat BKSG, Badan Kerjasama Gereja-Gereja se-Karimun. Semua hamba-hamba Tuhan di gereja-gereja Injili atau karismatik kami kumpul bersama. Saya sempat kaget ya mendengar percakapan orang-orang yang ada di depan saya waktu itu. Bagaimana tidak kaget? Karena saya mendengar seorang mengatakan begini, tahu tidak kalau Pak Harto sudah mulai masuk gereja?
Pak Harto, tanya teman yang satu lagi. Iya, tetapi masih jarang-jarang. Rasa kaget saya itu segera hilang, lenyap ketika teman yang satu itu menjawab, wah, kalau di gereja saya payah. Yang paling banyak muncul justru orang hutan. Kadang-kadang tuanku iman bonjol. Anda paham maksud percakapan tersebut? Pak Harto masuk gereja, orang hutan masuk gereja, Soekarno-Hatta masuk gereja. Itu rupanya maksudnya mata uang Indonesia. Anda paham? Ada I Gusti Ngurah Rai ya masuk gereja. Maksudnya mata uang 50 rupiah itu gambar Pak Harto. Uang 500 gambar orang hutan. Dan kita mau mengetahui persembahan itu kualitas atau kuantitas. Mana yang penting? Kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan, jumlahnya atau mutunya? Kualitasnya atau kuantitasnya? Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan bagaimana Yesus menjawab pertanyaan itu. Yesus baru saja terlibat dalam pembicaraan dengan orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat pada waktu itu. Mereka sedang berbicara mengenai kemesiasan, mengenai pajak, mengenai kebangkitan dari orang mati, dan macam-macam lagi. Perdebatan itu dalam Lukas 20 kalau kita baca. Yesus capek waktu itu berdebat dengan orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat. Saya bayangkan Yesus itu duduk, kemudian dia berdiri sambil menggerakkan tangannya, sambil dia melihat apa yang terjadi, apa yang dia lihat. Setelah beberapa lama Yesus mengangkat kepalanya. Ia melihat orang-orang masuk gereja, keluar gereja, atau waktu itu dikatakan bait Allah, keluar masuk sambil memasukkan persembahan yang ada di dekat pintu bait suci. Di Lukas 21 ayat 1 sampai 4, mari kita baca. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Lu jia fu yin 21章第1节到第4节. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Saudara-saudari, Lukas 21 ini mengatakan bahwa Yesus melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka. Dia tahu bahwa mereka itu kaya. Mungkin dari pakaian mereka, mungkin dari lagak mereka, mungkin dari jumlah persembahan mereka. Bukan orang hutan, melainkan
Pak Harto atau Soekarno-Hatta. Kemudian ayat yang kedua mengatakan ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti. Saudara-saudari, sudah janda miskin lagi, dia memasukkan uang 2 peser. Hanya 2 peser. Kita melihat 2 peser dia masukkan ke dalam peti. Itu banyak enggak? Sebenarnya 2 peser itu jika menggunakan kurs dolar, maka 1 keping koin dari janda miskin ini nilainya 1/8. Misalnya 13.500 US dari 1 dolar, atau di sekitar 1.625. Kemudian si janda miskin ini memasukkan 2 peser, 2 koin. Maka total pemberiannya itu hanya 3.250.000 saja. 325 rupiah. Sacing nopak go saja. Dia hanya masukkan 2 peser. Lepton dikatakan. Lepton itu adalah mata uang yang paling kecil. Dan arti dari kata lepton adalah tipis. Uang logam yang paling tipis. Karena uang 1 lepton itu sudah tidak dapat digunakan untuk membeli apa saja, nggak laku lagi. Seperti dulu mata uang Indonesia juga ada yang tipis, ya. Yang paling tipis ada 10, ada 20, ya sekarang ini tidak muncul lagi. Karena tidak bisa dilakukan untuk membeli apa-apa. Maka pemerintah Romawi pada waktu itu mengeluarkan uang baru yang pecahannya terkecil adalah 1 sen. Ya, nilai 1 lepton. 1/40 sen. Jadi 2 lepton adalah 1/20 sen. Saudara-saudari, apa yang mereka lakukan pada waktu itu? Yesus mengatakan kepada murid-muridnya waktu itu di Lukas yang tadi kita baca, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Di ayat yang keempat, ketika melihat janda miskin memasukkan persembahan ke kantong kolekte atau ke peti persembahan waktu itu, mungkin ada orang yang berkata dalam hati, persembahannya paling tidak lebih dari 1.000 perak, tidak ada artinya sama sekali. Tak jarang orang akan mencibir, menyepelekan dan menganggap bahwa persembahan janda miskin ini tidak ada artinya sama sekali jika dibandingkan dengan biaya yang dibutuhkan untuk operasional gereja. Berbeda jika orang kaya dengan penampilannya yang parlente memasukkan persembahannya ke kantong kolekte atau ke peti persembahan yang sama, pasti kita akan bergugam dalam hati. Wow, persembahannya pasti ratusan itu, bahkan jutaan rupiah. Dan kita pun berpikiran bahwa persembahan orang kaya itulah yang pasti berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Penilaian itu lumrah jika kita menilainya dari logika manusia. Alkitab mengatakan bahwa janda miskin
miskin itu memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Saudara-saudari, ditinjau dari sisi nilai mata uang, persembahan janda miskin tersebut mungkin sangat kecil sekali. Namun jika ditinjau dari sisi kemampuannya, pemberian janda miskin itu sangat besar sekali. Karena janda itu memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya dia persembahkan. Melalui kisah ini, Tuhan hendak menekankan bahwa selain melihat sikap hati, motivasi seseorang dalam memberi persembahan, ia juga mengingatkan agar dalam hal memberi persembahan kepada Tuhan hendaknya kita memberikan yang terbaik dari yang kita miliki. Bukan asal-asalan, bukan sisa-sisa harta kita. Janda miskin itu memberi seluruh nafkahnya. Semua yang ia miliki dia persembahkan kepada Tuhan. Inilah yang disebut dengan korban. Sementara orang kaya itu memberi dari kelebihannya. Bisa saja itu merupakan sisa-sisa kekayaannya yang berlimpah-limpah, harta-hartanya, dia hanya memberi sisa-sisanya kepada Tuhan. Hal itu tidak membutuhkan pengorbanan apapun bagi dirinya. Apa yang diperbuat oleh janda miskin ini menunjukkan betapa dia sangat mengasihi Tuhan sehingga rela memberi semua yang dimilikinya untuk Tuhan. Saudara-saudari, kita juga bagaimana dalam hal memberi kepada Tuhan. Kita juga harus membuat satu contoh yang baik. Kita tiru si janda miskin yang begitu mengasihi Tuhan. Dia memberi yang terbaik, kita juga mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Karena semua yang kita miliki berasal daripada Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak meminta apa yang kita tidak punya. Kalau Tuhan meminta dan itu yang kita imani, kita mesti percaya bahwa pasti ada sesuatu yang kita miliki untuk kita persembahkan kepada Tuhan dengan motivasi yang benar. Dan janda miskin itu tahu Tuhan pasti menghendaki persembahan yang berangkat dari hati yang tulus dan keberserahan kita kepada Allah. Kita harus yakin Allah pasti akan mencukupkan segala keperluan kita. Allah yang memelihara kita, Allah yang pasti adalah Allah yang murah hati, Allah yang begitu baik memberkati hidup kita sampai saat ini. Kita pun harus belajar murah hati. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak dari semua orang itu." Apa yang paling penting atau lebih penting dari persembahan kita? Jumlahnya atau mutunya? Dalam ayat ini Yesus mau mengatakan bukan jumlahnya yang paling penting. Iya kan, kalau kita baca
2% dibandingkan pemberian orang kaya yang begitu banyak. Hanya 2 lepta yang dipersembahkan oleh janda miskin itu sudah hebat. Jangan sampai ada di antara kita yang merasa malu hanya karena tidak dapat memberi persembahan yang banyak-banyak. Jangan sampai kita malu, nggak ada persembahan, saya tidak mau beribadah. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai di antara kita tidak datang, tidak hadir di dalam ibadah karena saya nggak ada persembahan hari ini, saya malu. Saudara-saudariku, persembahkanlah hatimu. Hatimu itu yang paling penting. Kehadiran Anda dalam kebaktian, walaupun saat ini kita di rumah kita masing-masing, sudah merupakan persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Saat ini kita boleh beribadah bersama di dalam rumah kita, bersama keluarga kita. Ini persembahan yang terindah kalau kita dengan hati yang sungguh-sungguh lakukan. Saudara-saudari, tidak ada persembahan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. 2 lepta pun Tuhan terima dengan senang hati. Saya mengatakan hal ini dengan jelas kepada Anda. Tetapi sekarang pertanyaannya, apakah itu berarti jumlah tidak penting? Banyak orang berpendapat begini. Sebelum kolekte di gereja-gereja sering dibacakan 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Ya, apa bunyinya? 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7. Mari kita baca sama-sama. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih dengan sedih hati dan karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari yang Mandarin sama-sama baca. Ya, kita mau bersyukur. Di sini di gereja kita jarang kita bacakan ya. Saya percaya kita semua sudah melakukannya. Sudah melakukannya. Kita memberi menurut kerelaan hati kita kepada Tuhan, bukan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Lalu orang berkata begini, lah kalau ada atau kalau saya hanya rela memberi 500 rupiah, ya 500 rupiah. Sekalipun saya sebenarnya bisa memberi 10.000 rupiah. Sekalipun saya bisa memberi 20.000 rupiah. Tapi saya hanya mau memberi 500 rupiah. Benarkah sikap ini? Salah, ya kan? Kerelaan penting. Tetapi dengar apa yang dikatakan 2 Korintus 8 ayat 12. Mari kita baca 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
terima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada padamu. Jadi rela memberi berdasarkan apa yang ada pada kita. Apa artinya? Kalau memang tidak ada, ya tidak harus berhutang dulu untuk kolekte baru boleh datang kebaktian. Tidak. Kalau bisanya hanya 2.000, ya beri 2.000. Tetapi bisa memberi 50.000 atau 100.000, beri dengan rela, tanpa sedih hati atau paksaan, berdasarkan apa yang ada padamu. Tidak perlu lebih dari itu, tetapi juga jangan kurang dari itu. Ini susah. Ya. Setelah survei, ada sebuah survei ya di Amerika beberapa puluh tahun yang lalu. Justru semakin kecil persentase pemberiannya, semakin tinggi pendapatannya. Semakin tinggi pendapatan orang, justru semakin kecil persentase pemberiannya. Orang yang berpenghasilan kurang dari 6 juta, waktu disurvei 6 juta memberikan 60% dari pendapatannya untuk amal, ya, atau untuk persembahan, untuk sumbangan. Tetapi mereka yang penghasilannya 40 juta sebulan ternyata hanya memberikan 1,9% dari penghasilannya itu. Untuk itu ada satu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah yang kita berikan itu sudah sepadan dengan kemampuan kita itu? Pertanyaan ini penting. Dan inilah yang Yesus maksudkan ketika dia mengatakan, sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jumlah tidak penting, tetapi itu juga penting. Sebab apa? Sebab walaupun tadi saya katakan tidak ada persembahan yang terlalu kecil di hadapan Tuhan, juga tidak ada persembahan yang terlalu besar untuk Tuhan atau di hadapan Tuhan. Tidak ada istilah, wah ini sih persembahan kamu sudah kebanyakan. Nggak ada istilah itu. Saudara, persembahan itu kita berikan bukan karena Tuhan kekurangan, bukan karena tidak ada persembahan kita Tuhan itu miskin, bukan karena Tuhan itu kelaparan. Saudara-saudari, persembahan yang kita berikan bukan karena Tuhan kekurangan, melainkan suatu ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ucapan terima kasih kita kepada Tuhan, terutama Tuhan sudah memberi hidup kepada kita. 我们奉献给主，因为我们要感恩，我们要感谢上帝。Anda mesti membayar rekening listrik atau rekening PAM setiap bulan, atau kalau ada yang punya rumah atau tanah kita harus membayar PBB, ada kan? Semua ada tarifnya dan itu nggak bisa diskon-diskon. Ya, di rekening berapa kita harus bayar berapa. Setiap bulan kita harus bayar. Semua ada tarifnya dan Anda membayar setiap bulan. Tuhan memberi kita hidup
kepada kita, Tuhan beri kita hidup, Tuhan beri kita nafas. Kalau Tuhan buka rekening, berapa yang mestinya kita bayar kepadanya? Tiap bulan kalau Tuhan buka rekening, nah ini saya sudah beri hidup. Kamu sampai saat ini bayar setiap bulan rekening untuk sewa, untuk hidup kita. Tuhan tidak meminta uang sewa untuk hidup kita. Dia hanya minta kita menyatakan terima kasih kita, syukur kita, berapa yang ada pada kita. Berapa yang ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita yang Tuhan minta. Berapa sebenarnya persembahan kita? Tidak ada soal jumlah di sini. Sekali lagi, tidak ada yang terlalu kecil, tidak ada yang terlalu besar, tapi toh ada patokannya. Apa itu? Yesus memuji persembahan si janda miskin, bukan karena persembahannya yang 2 lepton atau 2 lepta, melainkan karena ia memberi dari kekurangannya. Artinya 2 lepta yang kecil, yang sedikit itu bagi si janda itu sudah seluruh dari jumlah yang amat besar. Karena itu yang dia punya semua dia serahkan. Saudara, persembahan Anda, berapapun jumlahnya, baru memadai kalau Anda sudah mulai merasakan sakitnya memberi. Dengan tutup mata, kita bisa memberi 5.000. Tanpa banyak pikir, kita bisa memberi 10.000. Tanpa banyak persoalan, kita bisa memberi 100.000. Tetapi ketika kita harus memberi 1 juta, 10 juta, atau 1 miliar, akhirnya kita sudah mulai bergumul. Namun akhirnya dengan rela, walaupun dengan berat hati, kita memberikannya. Merasakan bahwa jumlah yang saya berikan itu bermakna besar bagi saya. Seperti 2 lepta itu, jumlah yang punya makna besar bagi si janda miskin itu. Ada seorang pengusaha besar di Skotlandia, di Selandia Baru ya, New Zealand. Dia amat terkenal di negaranya. Dia menulis prinsip pemberiannya itu dalam sebuah buku yang telah diterjemahkan ke dalam 30 bahasa dan dicetak lebih dari 16 juta eksemplar. Laidlaw telah memberi perpuluhannya sejak dia mulai bekerja pada umur 18 tahun. Dia dengan gajinya waktu itu 1 minggu $3. 2 tahun kemudian dia membuat perjanjian dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya sampai dapat gaji sekian, 10% saya berikan untukmu. Kalau sampai jumlah 15%, saya juga akan memberikan. Lebih dari itu, 20%, lebih dari itu lagi, 25%. Anda tahu apa yang kemudian terjadi? Ketika dia berumur 25 tahun, dia mendapat penghasilan yang begitu besar 1 bulan. Dia memberi 50% dari penghasilannya. Sehingga dia memberikan 50% dari penghasilannya. Walaupun dia dapat begitu banyak gajinya waktu itu. Luar biasa bukan? Namun demikian ia tahu mengatakan dalam bukunya,
memberikan 50% kelihatannya sudah luar biasa besarnya. Namun dengan amat berat. Tetapi ini sebenarnya tidak seberapa, dia katakan. Tidak seberapa, oleh karena selama ini Tuhan sudah memberikan berpuluh-puluh persen, ratusan persen yang lebih banyak kepada saya. Persembahan, kualitas atau kuantitas yang Tuhan mau. Saudara-saudari, kualitas hati kita yang paling penting. Hati kita yang tulus memberi itu yang paling penting. Jadi kualitas penting sekali. Kualitas, semakin hati kita bersyukur, semakin besar kerinduan kita untuk memberi kepada Tuhan. Jadi kualitas hati kita itu begitu baik, pasti menentukan kuantitas kita dalam memberi. Semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita punya hati yang sungguh-sungguh bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, berkat-berkat Tuhan yang kita terima, kita mau memberi kepada Tuhan sebagai ucapan syukur. Ini yang Tuhan mau. Tuhan mau apa yang ada pada kita untuk kita persembahkan, bukan yang tidak ada pada kita. Jadi pada hari ini mari kita belajar. Mari kita sama-sama belajar. Kita memberi yang terbaik kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Tuhan sudah memberi kita hidup sampai hari ini. Kita boleh hidup sampai hari ini adalah berkat kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Kita masih boleh hidup hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan dengan persembahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau Allah yang baik, yang mengetahui hati dan pikiran kami, yang menolong kami di dalam hidup ini, sehingga kami tetap di dalam pemeliharaan Tuhan, kami tetap di dalam perlindungan Tuhan, dan Tuhan sudah terlebih dahulu mengajar kami memberi yang terbaik kepada Tuhan dari contoh janda yang miskin ini. Tuhan, ajari kami boleh memberi yang terbaik kepada Tuhan selagi Tuhan masih beri kami kesempatan hidup sampai hari ini. Kami mau bersyukur kami boleh hidup sampai hari ini adalah berkat kasih karunia Tuhan, adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu Tuhan memberkati kami setiap pribadi dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan kami. Tuhan memberkati semua mata pencarian kami, semua seisi keluarga kami. Tuhan berkati. Kami mau bersyukur pada Tuhan pada hari ini. Biarlah hidup yang masih Tuhan berikan kepada kami, anugerah Tuhan yang terindah kepada kami sampai saat ini, kami boleh ucapkan syukur kami. Terindah dalam hidup kami, bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Biarlah kami semua boleh sungguh-sungguh belajar, dan kami boleh melakukan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, terima kasih. Berkati semua tangan-tangan yang memberi persembahan kepada Tuhan. Tuhan juga menolong agar pandemi, masa sulit yang terjadi sebagai pandemi global di dunia ini, semua merasakan kesulitan,
semua merasakan kekhawatiran dan semua ekonomi mundur dan semakin susah. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya berkat-berkat Tuhan selalu cukup untuk kami. Tuhan tolong agar pandemi COVID-19 ini boleh segera berlalu, boleh cepat selesai, dan kami boleh beribadah secara onsite kembali. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, Tuhan melindungi semua jemaat GMI MUN, semua majelis aktivis, dan semua anak-anak sekolah minggu dan pemuda remaja kami. Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan tolong agar masa-masa sulit ini iman kami semua boleh semakin bertumbuh kepada Tuhan. Kami boleh semakin giat membaca firman Tuhan, dan kami boleh semakin dekat dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan melakukan semua ini dengan hati yang takut akan Tuhan, karena hidup kami ada di tangan Tuhan. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan bersyukur berserah kepadamu. Haleluya, amin. 我们一起来念主祷文。Mari kita sama-sama doa Bapa kami。我们在天上的父，愿人都尊父的名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们一切试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是父的，直到永远。我们来领受神的祝福。Mari kita terima berkat dari Tuhan。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华设他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安，从今时直到永永远远。Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Ping-an. Ya, demikianlah ibadah online kita pada pagi hari ini. Semoga firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Sampai jumpa minggu depan. See you and God bless you.